Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini setelah kita membahas materi program utility, maka materi terakhir untuk pembelajaran TIK kita adalah troubleshooting. Nah, jadi troubleshooting ini yang pertama nanti kita bahas pengertiannya dulu. Nah, yang kedua nanti jenis-jenis troubleshooting. Jadi troubleshooting ini merupakan suatu pendeteksian terhadap masalah-masalah yang dialami oleh sebuah komputer atau gadget. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut bisa juga dialami oleh softwarenya, bisa juga dialami oleh hardwarenya. Makanya ketika ada permasalahan komputer, maka kita deteksi software dan hardwarenya. Nah, ini sedikit pengertian tentang troubleshooting. Kemudian ada berapa jenis troubleshooting? Nah, di sini disebutkan bahwa troubleshooting itu terdiri dari 2 jenis troubleshooting. Yang pertama adalah teknik forward. Kemudian yang kedua adalah teknik backward. Teknik forward itu sebagaimana namanya, ini adalah suatu teknik untuk mengatasi permasalahan komputer dari awal perakitannya, yaitu ketika kita sudah selesai merakit, maka kita lakukan teknik troubleshooting forward. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang dealer, toko-toko komputer yang mereka merakit komputer. Nah, itu mereka setelah dirakit, maka hal yang pertama sebelum dialiri arus listrik itu dicek dulu kondisi-kondisi kabelnya, kemudian pemasangan komponen-komponennya diteliti ulang. Nah, ini namanya troubleshooting forward. Artinya troubleshooting sebelum komputer tersebut dialiri oleh arus listrik, sebelum dipakai. Setelah dirakit langsung dilakukan troubleshooting, namanya troubleshooting forward. Insyaallah ini bisa dipahami dengan mudah. Kemudian yang kedua, troubleshooting teknik backward. Ini hampir sama dengan teknik sebelumnya, namun dilakukan setelah komputer tersebut dipakai, digunakan atau dialiri arus listrik. Jadi biasanya troubleshooting yang digunakan untuk memperbaiki komputer yang rusak itu memakai teknik backward, karena komputer ketika sudah dipakai dalam waktu yang lama, jam terbangnya tinggi, tentu akan mengalami kelemahan. Nah, perlu dilakukan troubleshooting, namanya backward. Contohnya adalah ketika kita menghidupkan komputer, kemudian tiba-tiba blank, layarnya tidak menyala, padahal lampu-lampu indikator power supply menyala. Nah, kemudian kita lakukan pendeteksian, ini masuk pada teknik backward. Kemudian yang kedua, misalnya kita pencet tombol-tombol ternyata tidak menyala sama sekali, komputernya nggak mau nyala, lampu nggak mau hidup, power supply nggak mau muter, ini juga troubleshooting backward. Kemudian macam-macam pendeteksian. Ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah pendeteksian analisa pengukuran. Jadi kita mendeteksi kerusakan komputer dengan cara pengukuran. Kita mengukur tegangan listriknya, kemudian mengukur komponen-komponennya. Nah, tentu kita memerlukan bantuan alat yang namanya biasanya kita sebut dengan multimeter atau multitester. Ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan arus listrik. Kemudian juga mengukur komponen-komponen elektronika yang lain. Kemudian yang kedua, analisa suara. Nah, ini biasanya yang paling banyak digunakan dalam teknis servis komputer. Karena setiap komputer itu biasanya sudah ada speakernya untuk mendeteksi kerusakan. Di dalam mainboardnya sudah tertanam speaker. Nah, pada tahapan ini ketika kita menghidupkan awal komputer, maka kita mendengarkan apa yang berbunyi ketika komputer rusak tersebut. Mungkin bip 1 kali, bip 2 kali, bip 3 kali, bip panjang, bip pendek. Nah, itu bisa kita deteksi. Misalnya kalau komputer itu bipnya 2 kali panjang misalnya, maka
ini kemungkinan adalah RAM-nya mati, RAM-nya error, RAM-nya kotor. Itu sebagai contoh saja. Tentu untuk mempelajari ini perlu pembahasan yang panjang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah analisa tampilan. Tampilan layar ini bisa kita lihat pada monitor ketika kita menghidupkan komputer ya. Ada di situ biasanya tulisan pesan error tertentu. Misalnya disk tidak terbaca, maka kemungkinan harddisknya rusak atau harddisknya kendor. Kemudian ada pesan layar biru, blue screen. Nah, bisa juga ini karena ada kelemahan pada RAM-nya. RAM-nya hidup tapi sudah lemah. Kemudian ada pesan-pesan error yang lainnya yang ditampilkan di monitor. Nah, itu bisa digunakan untuk teknik pendeteksian kerusakan komputer. Kemudian perkara-perkara atau komponen-komponen yang biasanya perlu kita lakukan troubleshooting, yaitu diantaranya adalah motherboard. Nah, makanya ada troubleshooting motherboard. Kemudian troubleshooting RAM atau memori. Kemudian ada troubleshooting VGA, grafik. Kemudian ada troubleshooting power supply. Kemudian yang terakhir ada troubleshooting hard disk. Nah, ini sekelumit atau sedikit pembahasan kita berkaitan dengan materi troubleshooting. Dan harapkan ini bisa menambah wawasan bagi kita semuanya, bisa antum aplikasikan. Apabila yang memiliki komputer rusak, antum bisa coba-coba, dan itu akan menambah pengalaman bagi antum. Tidak perlu takut ketika kita mencoba melakukan troubleshooting terhadap komputer ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas perhatian antum sekalian. Mohon maaf apabila mungkin ada kekeliruan, ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semuanya, memberikan kesehatan dan segera mengangkat wabah yang ada di dunia ini sehingga kita dapat kembali beribadah kepada Allah dengan tenang, dapat segera berkumpul dengan teman-teman, kemudian bisa ke masjid dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.